Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sehebat apapun manusia memiliki apa saja di dunia ini, tapi satu hal yang tak akan pernah manusia miliki, yaitu ketenangan batin. Manakala manusia tidak mengenal dan betul-betul menyembah kepada Allah, dan sehebat apapun manusia dengan prestasi yang diraih, tapi satu hal yang tak akan pernah manusia miliki adalah kemuliaan hakiki. Manakala manusia tidak mengenal dan betul-betul mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rilalana pengajian na Andre Guru Ki Haji Muhammad As'ad nafuadai makada moni lutu rialla lete riwaye tibo bara api naikia na rekodena sempajang aja mucueriwi. Nasihat ini nasi ngogie maluan na masakka batuan na ada mapunai pemahaman yang sangat dalam dan menyangkut pentingnya salat, bahwa sehebat apapun manusia, kalau tidak salat, jangan kau ikuti. Hadirin yang berbahagia, salat yang kita lakukan 5 kali sehari bukan hanya rutinitas belaka, namun di dalam salat ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Oleh karena itu, judul yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu belajar dari salat. Na agar agurung wading riala rilalanna sampajangi yang pertama yang naritu, salat mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki persamaan derajat di hadapan Allah. Nareko angka ke masum pajang rifangole atit tanan niak watakkaleta riolona pung Allah Ta'ala. Pada masih dibaca, masih digerakkan, masih digau nasabak memang puranapan nasanga kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan ibadah salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, salat mengajarkan untuk menegur dengan kata-kata yang baik. Saisana rupa tawe na rekko na tegur iye atas salan na tawe mabiase napakasiri. Mabiasa napakatuna tawe. Mabiasa na ile-ile tawe. Nanya mabiasa na fudangi ada-ada maja na marota. Padahal rilalan na sampajangnya na rekko tapasalay imangnya, maka kalimat yang kita gunakan untuk menegurnya adalah kalimat thayyibah, yaitu subhanallah. Kritik atau teguran boleh saja, akan tetapi harus penuh dengan etika. Imam Syafi'i mengatakan, kemukakanlah nasihatmu atau teguranmu kepadaku dengan 4 mata, jangan mengemukakannya kepadaku di hadapan orang yang banyak. Sesungguhnya nasihat atau teguran di hadapan orang banyak sama dengan melecehkan harga diri. Aku tidak mau mendengarnya jika engkau menentangku dan tidak mau menuruti saranku. Maka janganlah terkejut bila nasihatmu atau teguranmu tidaklah ditaati. Angka saya dicerita. Dia to makacoy mas sumpajang tomate.
Karena kewajiban kita pada orang mati itu ada 4. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensalati, menyolatkan, yang keempat menguburkan. Riwayat takabirena imange macuetoni takabire. Takabire kedua imange Allahu Akbar. Macu si takabire. Naikia watunna takabire pikatelu imange. Takogorai monri salah imange. Dengan suara yang sangat keras. Makanya masuna masa si sholat enggak ada ruku dan sujudnya. Setahu saya yang namanya sholat itu, sholat apapun harus ada ruku dan sujud. Karena imamnya adalah yang tahu tata cara sholat jenazah, maka teriakan itu enggak dihiraukan. Sholat pun diteruskan sampai selesai. Setelah sholat, sang imam mencari orang yang menegurnya tadi. Setelah ketemu, sang imam bertanya, manakah sholat jenazah yang menurut anda benar? Tiga menurut tak sampajat tomatewe cocok menurut tak. Orang yang menurut tadi itu berkata, aku juga tidak tahu. Nah, maka suratku inilah gambaran sebagian orang berani menegur, mengkritik dengan suara yang keras dan lantang, namun dia sendiri pun tidak tahu mana yang benar. Padahal seharusnya kita menegur, mengkritik, maka kita harus mengajarkan dan memperlihatkan di mana letak kesalahan orang yang kita kritik atau yang kita tegur. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari itu sumpah jange nafak guru ki agar mapiteki pemimpin makasing. Pemimpin di dalam sholat bukanlah sembarang pemimpin. Akan tetapi pemimpin di dalam sholat adalah imam yang dipilih karena bagus bacaannya, mendalam ilmu agamanya, dan dapat menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi makmumnya. Hadirin dimuliakan Allah. Yang keempat, sholat mengajarkan untuk tidak mendahului imam atau pemimpin. Nari kutama sempajan nafak guru ki Nabi Muhammad SAW sarikwam mangidek nari beta imange. Nasaba nari kuribeta imange wadi jaji dena suku sempajata pada Tuhan narampewe Nabi Muhammad SAW. Kadi Nabi an Ali bin Syaibana an abihi qal Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa'a rajulun ra'sahu qabla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma insarafa qala man rafa'a ra'sahu qabla imam aw wada'ahu fala salata lahu. Dari Ali ibnu Syaiban, dari bapaknya berkata, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki mengangkat kepalanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Tak kala dia hendak pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang mengangkat kepalanya atau menurunkannya sebelum imam, maka salatnya tidak sempurna. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari pun di luar salat kita harus taat kepada pemimpin. Selama dalam hal kebaikan atau kemaslahatan, bukan kemaksiatan atau sesuatu yang melanggar syariat agama Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan atau pemimpin di antara kalian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat itu mengajarkan persatuan.
ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tanpa komando pun makmum serentak membaca amin. Kalau ini mampu direalisasikan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan terciptalah tatanan kehidupan yang baik. Contoh, ketika ada tetangga yang kelaparan, kesakitan atau kesusahan, tanpa komando pun kita akan serentak dan bersama-sama untuk menolongnya. Sama serentaknya ketika kita mengucapkan amin. Ya. Yang keenamnya atau yang terakhir yang dapat dipelajari dari sholat ini, yaitu sholat mengajarkan untuk selalu menjadi yang terdepan. Dari seorang sahabat bernama Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal." Jadi maka dari Nabi Muhammad SAW situngan pun Allah Ta'ala na niya malaika masalawai diritaw angkay mondori jiji pamulang. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah iya salawat na pun Allah Ta'ala lori atan na iya naritu nasaba napatumpo na famasena. Na yato si salawat na malaika iya naritu nilaw doangan ngiri po ang Allah Ta'ala sarikwam mangi napaturungag kifamase. Itu agasan na fungsin na salawat na malaika ri taong kay mondo ri jiji pamulang iya kutumas sempajang. Jadi sila suratku nalin nirondangi 6 poin yang bisa sampaikan ki iya wad dengi ya guru rilalan na sempajangnya. Oleh makanya kapang urapi ramping aki mamuare itu pada nama saya kipong Allah Ta'ala tadam pengengi kong ka tepat salah wabillahi taufiq was sa'ada.